Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini bersama saya Rizky Setiawan, mahasiswa Universitas Pamulang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi PPKN yang dimana materi ini mungkin sudah dikenal oleh kalangan banyak dan sering kita lakukan setiap hari dan bertemu setiap hari. Nah, kawan-kawanku sekalian, di masa pandemi COVID-19 ini, semua orang harus berjaga jarak dan tidak bisa untuk bertatap muka secara langsung. Nah, pembelajaran PPKN ini bagi saya sangatlah mudah jika kita memanfaatkan media pembelajaran seperti laptop, handphone, komputer, maupun yang lain. Nah, di dalam media pembelajaran itu berbagai macam seperti audio, audio visual, dan visual. Nah, yang di sini saya akan pakai adalah visual dan audio visual. Saya di sini akan menggunakan sebuah aplikasi Zoom yang dimana di sini adalah aplikasi Zoom ini berfungsi untuk bertatap muka walaupun tidak langsung ya untuk pelajaran PPKN ini dan berfungsi untuk bertatap muka dengan peserta didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ya. Nah, menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan cara pencegahan pelanggaran HAM. Nah, di sini yang kita tahu, di sini ada sebuah gambar hak asasi manusia atau singkatan dari HAM. Apa itu HAM? Oh ya, sebelum kita lanjut ke materinya, saya akan memberikan sebuah gambar. Di sini ada gambar anak yang sedang dibully, ada gambar seorang guru yang menyalahkan muridnya tanpa memberikan motivasi. Lalu gambar ketiga ini ada seorang laki-laki yang menampar perempuan. Seperti itu termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Kenapa mereka termasuk ke pelanggaran HAM? Nah, kita akan kenali lebih jelasnya di slide berikut ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Nah, lalu apa pengertian pelanggaran hak asasi manusia? Yang ketiga, apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu tersebut? Selanjutnya, apa itu instrumen HAM? Lalu yang kelima, apa itu pelanggaran HAM di masyarakat? Ada juga pelanggaran HAM di sekolah, lalu ada pelanggaran HAM di keluarga, lalu ada cara mencegah pelanggaran HAM itu tersebut. Nah, sini saya akan mengulas satu persatu dari pengertian hak asasi manusia sampai cara mencegah pelanggaran HAM itu sendiri. Next, apa tuh hak asasi manusia? Di sini adalah hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, HAM sendiri bertujuan untuk melindungi manusia itu dari hal-hal yang tidak diinginkan, melindungi dari hak-hak manusia itu tersebut, hak untuk hidup, hak untuk makan, hak untuk tempat tinggal, hak untuk berdemokrasi, itu merupakan hak asasi manusia yang sudah melekat sejak mereka lahir ke muka bumi ini. Seperti itu kawan-kawanku sekalian. HAM sendiri itu ada sifatnya nasional, ada sifatnya internasional. Kalau HAM nasional itu berarti HAM yang ruang lingkupnya itu hanya satu negara dan setiap daerah-daerah. Seperti itu HAM nasional. Jika internasional itu sudah HAM antar negara. Seperti itu kawan-kawanku sekalian. Nah, next selanjutnya. Sini ada pelanggaran. Apa itu pelanggaran? Jadi sebelum kita masuk ke pelanggaran HAM, kita harus tahu dulu apa itu pelanggaran. Nah, di sini ada pengertian pelanggaran. Nah, menurut Meljatno, pengertian pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan sifat seseorang yang melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi orang yang melanggar atau orang yang melakukan pelanggaran itu adalah orang yang atau melawan sifat-sifat dari hukum-hukum yang sudah ada. Nah, yang kita ketahui, Indonesia itu mempunyai Pancasila, mempunyai Undang-Undang Dasar Negara 1945. Nah, jika orang tersebut sudah melenceng atau berbeda dari
undang-undang atau Pancasila itu sudah masuk ke pelanggaran, kawan-kawanku sekalian. Ya, setelah ini semoga kalian memahami dari apa yang saya jelaskan. Next. Nah, ada gambar dunia nih. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM. Apa itu pelanggaran HAM? Nah, di sini ada pengertian pelanggaran HAM itu apa. Pelanggaran HAM adalah pelanggaran hak asasi manusia dari setiap perbuatan yang melawan hukum, yang mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia. Pengertian pelanggaran HAM ini itu bisa dicontohkan seperti pembunuhan, terus KDRT di rumah tangga, pembulian sesama teman, dan masih banyak yang lain lagi, mencuri. Itu udah merupakan melanggaran hak asasi manusia itu tersebut. Lalu menghalangi dia berdemokrasi, membatasi dia untuk berbicara, atau mencabut hak asasi manusia itu adalah membunuh, gitu kan? Atau melawan hukum untuk mengurangi berarti dia mengurangi untuk berbicara kepada publik bahwa ini loh hak dia sebagai manusia itu jadi manusia itu tersebut. Seperti itu teman-teman. Next, kelas selanjutnya. Nah, di sini tuh ada faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Ya mungkin ada yang nggak kelihatan. Nah, pelanggaran HAM. Ya. Pelanggaran HAM. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM nih. Yang pertama adalah masih belum adanya kepahaman pada konsep HAM antara paham yang mengandung HAM bersifat universal. Universal itu berarti besar ya. Universal itu berarti artinya itu banyak. Dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri. Berbeda dengan bangsa lain, terutama dalam pelaksanaan. Jadi, HAM ini masih banyak yang masih menganggap bahwa diri mereka itu mempunyai HAM dan orang lain tidak. Seperti itu. Padahal HAM ini bersifat itu universal, semuanya itu memiliki hak asasi manusianya tersendiri. Tidak ada orang yang boleh saling menjatuhkan, tidak ada yang boleh saling mencabut hak asasi manusia tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mereka tuh masih ya tersendiri lah. Ini mereka tuh masih memiliki paham HAM tersendiri. Jadi jika ada yang ingin kaya, yang lain harus miskin. Itu nggak boleh. Semua tuh sama rata ya, kaya semua. Seperti itu. Kalau miskin, berarti kita harus membuat semuanya itu menjadi kaya agar semua itu sama rata. Nah, itu tugas siapa? Bukan hanya tugas pemerintah, kawan-kawanku sekalian, itu tugas kita semua. Kita sebagai warga negara atau pemerintah atau pejabat-pejabat yang lain, pengusaha, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, adanya pandangan bersifat individualistik yang memegang kepentingan umum, mengancam kepentingan umum. Berarti ini HAM itu bersifat itu individual, jadi dia sifatnya tuh dia tuh sendiri. Jadi dia tuh nggak mementingkan orang lain gitu kan. Dia tuh membuat resiko di mana tuh dia tuh memimpin dan mengancam kehidupan orang lain. Itu tidak boleh kawan-kawanku sekalian. Nah, lalu nih, yang ketiga adalah kurangnya berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan. Nah, yang kita ketahui ini kurang berfungsinya ini itu seperti apa? Nah, ada juga orang yang bisa membeli hukum. Nah, itu udah melanggar HAM. Ya, ada yang pengen lebih bebas dari penjara tapi menggunakan uang. Nah, berarti itu masih kurangnya undang-undang atau kurangnya aturan-aturan yang bersifat HAM itu adalah yang tertinggi bagi membuat manusia. Nah, jadi seperti itu teman-temanku sekalian. Jadi, dikarenakan kurangnya lembaga-lembaga penegak hukum ini, banyak orang sekali yang memanfaatkan hal tersebut untuk berbuat kejahatan, tapi di saat dia ditangkap, dia menggunakan uang untuk membebaskan diri dia, itu adalah tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan sudah merusak moral bangsa. Seperti itu teman-temanku sekalian. Nah, slide selanjutnya. Oh, masih ada kayaknya. Oh ya, masih ada ternyata. Yang keempat itu pemahaman belum merata tentang HAM baik di kalangan sipil dan militer. Berarti pemahaman merata ini tentang HAM itu baik di kalangan sipil berarti masyarakat biasa gitu kan. Masyarakat sipil berarti mereka tuh masih belum sadar bahwa bukan hanya dia yang tinggal di Indonesia,
Bukan hanya dia yang tinggal di dunia ini, tapi masih banyak masyarakat-masyarakat atau manusia-manusia yang tinggal di muka bumi ini. Jadi bagaimana caranya agar dia bisa hidup rukun, hidup berdampingan dengan sesama manusia. Seperti itu, kawan-kawanku sekalian. Next. Nah, ini di sini ada instrumen HAM. Apa itu instrumen HAM? Ada Pancasila, ada pengakuan dan jaminan perlindungan HAM tercermin dalam nilai Pancasila, misalnya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu selanjutnya ada landasan konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemenkan pada bab 10A memuat secara khusus dalam satu bab tersendiri tentang HAM yang diuraikan pasal 28A sampai 28J. Seperti itu kawan-kawan sekalian. Lalu selanjutnya ada ketetapan MPR nomor sekian tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia itu sendiri. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Lalu peraturan perundang-undangan lainnya yaitu KUHP pidana, Undang-Undang Pemilu, terus Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Pers, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan ada anak nih salah nulis sepertinya saya ini perlindungan wanita ya. Terus ada undang perburuan dan lain-lain. Ini adalah begitu banyak undang-undang tentang aturan bagaimana caranya untuk melindungi HAM di Indonesia, kawan-kawanku sekalian. Nah, saking banyaknya instrumen-instrumen HAM ini, tapi banyak juga orang yang melanggar. Nah, ini yang saya masuk pelanggaran HAM itu seperti apa? Itu orang yang melanggar dari aturan-aturan yang ada di Indonesia, seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, kita berlari ke pelanggaran HAM. Ada di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, ada lingkungan keluarga. Nah, sini tuh saya akan memberikan contoh-contohnya dari pelanggaran-pelanggaran HAM di lingkungan-lingkungan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat tuh pelanggaran HAM itu menurut saya adalah yang paling banyak ya untuk pelanggaran-pelanggarannya. Yang pertama adalah memfitnah tetangga, itu termasuk ke pelanggaran HAM. Jadi kita di saat ada tetangga yang bahagia, tapi kita memfitnah dia bahwa hasil kerja keras dia itu merupakan hasil curian kah, atau hasil dukun kah, atau yang lain kah. Nah, seperti itu termasuk pelanggaran HAM yang dimana orang tersebut tidak senang melihat orang lain bahagia. Lalu ada membuli tetangga, ya ada contohnya dari membuli tetangga ini. Ada tetangganya yang miskin, dia bully, dia ledek, lah hina, itu tidak boleh seperti itu kawan-kawanku sekalian. Lalu yang ketiga ini tidak menghargai atau tidak bersikap ramah pada tetangga. Berarti kita bisa ada tetangga, kita diam, atau kita memasang muka marah gitu kan. Itu tidak boleh kawan-kawanku sekalian. Kita harus menghargai, kita harus saling tolong menolong satu sama lain, bersikap ramah. Jika ada tetangga lewat, selamat pagi atau selamat mau kemana gitu kan, basa-basinya seperti itu. Jadi kita nggak boleh untuk tidak menghargai, kita tuh saling menghargai satu sama lain. Lalu ada selanjutnya itu poin keempat itu selalu membuat masalah. Nah, ini biasanya tetangga yang selalu membuat masalahnya ada orang yang iri terhadap kebahagiaan orang lain. Di saat orang lain punya motor, motornya dicoret-coret kah, atau punya mobil, mobilnya dibaret-baret. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Nah, itu malah membuat suatu masalah baru di saat dia membuat masalah tersebut. Nah, lalu ada melakukan keributan seperti memutar musik dengan keras pada malam hari. Nah, biasanya melakukan keributan biasanya tuh dilakukan itu oleh kaum milenial ya, yang dimana dia bisa berkumpul dengan teman-temannya, dia tuh selalu memutar musik atau bermain gitar atau dia berjudi atau dia minum minuman keras di masyarakat gitu. Itu tuh sudah yang membuat meresahkan masyarakat, itu sudah termasuk ke pelanggaran HAM. Jadi untuk kaum milenial nih, kalau bisa di saat kalian berkumpul dengan teman-teman kalian, coba untuk berkumpul yang positif saja ya.
nggak harus membuat keributan atau berisik di malam hari. Karena orang-orang butuh istirahat kalau malam hari seperti itu. Lalu ada pencuri yang bukan haknya, ada yang orang lagi jalan tiba-tiba HP-nya ditarik begitu saja, ada ibu-ibu bawa tas jinjing duitnya jutaan rupiah main sodok aja gitu. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Itu udah termasuk pelanggaran HAM yang dimana uang tersebut bukan hak dia, tapi dia curi. Ah, itu nggak boleh kawan-kawanku sekalian. Nah, lalu ada membunuh. Nah, membunuh ini udah bahaya sekali ya. Membunuh ini yang dimana orang tuh sudah mencabut hak asasi manusia dia untuk hidup. Nah, itu udah nggak boleh seperti itu. Lalu membuang sampah sembarangan. Nah, ini biasanya nih membuang sampah sembarangan nih banyak yang dilakukan oleh banyak masyarakat ya, tanpa padahal kita lihat setiap hari gitu kan, tapi kita nggak menegur, itu salah. Ya, ini banyak orang pembuang-pembuang sampah di jalanan atau yang di pinggir-pinggir kali yang membuat hasilnya itu membuat sebuah banjir gitu kan. Nah, itu tuh sudah melanggar HAM kawan-kawanku sekalian, itu nggak boleh. Lalu ada menebang pohon tanpa izin. Nah, ini biasanya orang-orang yang pengen membangun sesuatu tapi nggak izin gitu kan. Nah, ini biasanya tuh ini tuh termasuk pelanggaran gitu kan, asal-asal tebang pohon orang aja kan. Ya, itu nggak boleh juga kawan-kawanku sekalian. Lalu tidak menghargai sesama tetangga. Nah, ini nih tidak menghargai nih, orang lagi susah nggak ditolongin. Nah, itu bukan tetangga yang baik seperti itu teman-temanku sekalian. Lalu bersifat keras terhadap tetangga. Oh, nih tetangga nih lagi minta tolong atau hajatannya gitu kan, nih bersifat buat apa. Nah, itu nggak boleh. Kita harus bersikap ramah kepada tetangga kawan-kawanku sekalian. Nah, seperti itu. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini pelanggaran HAM pada lingkungan sekolah nih. Foto siapa ini nih? Ya. Nah, ini pelanggaran HAM di sekolah ini sangat banyak ya. Kasus intinya itu adalah pembulian antara siswa gitu kan, dan kasus kekerasan yang dilakukan seorang guru kepada muridnya itu termasuk pelanggaran HAM gitu kan. Contohnya ini ada seorang siswa yang mengejek siswa lain. Nah, itu biasanya itu sangat mengubah psikis orang lain gitu kan. Saat orang yang diledek itu akan menyakiti perasaan orang lain. Nah, itu nggak boleh. Kita nggak boleh menyakiti perasaan orang lain gitu kan. Kalau kita nggak ingin disakiti gitu kan. Berarti kita harus berbuat baik kepada teman-teman kita gitu. Mau dia ada kekurangan atau ada kelebihan, tetap kita harus berteman satu sama lain. Nggak boleh ada yang membeda-bedakan gitu kan. Nah, lalu poin kedua itu adalah tawuran antar pelajar. Waduh, ini tawuran antar pelajar atau dengan teman-teman satu sekolah ini itu yang merenggut banyak nyawa sekali ya. Ada yang tangannya putus, ada yang tiba-tiba jantungnya keluar dari tubuhnya. Itu udah termasuk pelanggaran HAM untuk mencabut hak asasi manusia. Nah, itu sangat tidak baik untuk semuanya gitu kan. Ada yang rugi diri sendiri, keluarga menangisi yang meninggal gitu kan. Lalu yang membunuh masuk penjara, ya itu sudah merugikan banyak hal gitu kan. Seperti itu. Lalu berkelahi dengan teman. Nah, ini nggak boleh berkelahi dengan teman gitu kan. Walaupun kita banyak masalah dengan teman kita harus bisa gitu kan, saling memahami satu sama lain gitu kan, face to face kita selesaikan secara bersama gitu kan. Nggak boleh kita berkelahi, saling pukul memukul, itu nggak boleh. Itu udah melanggar hak asasi manusia kan teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ya ada siswa memalak atau mengompas atau menganiaya temannya. Wah, ini bahaya sekali nih kalau misalnya ada siswa yang memalak. Ini udah ada termasuk pembulian juga gitu, mengambil paksa uang orang lain atau hak orang lain, itu nggak boleh juga teman-teman gitu. Jadi kalau ada kalian melihat atau ada seorang siswa yang mengambil yang bukan milik dia, tegurlah dengan sopan dan buat dia mengerti bahwa itu bukanlah hak dia. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu ini nih guru yang memberikan saksi juga nih, sanksi itu yang seharusnya mendidik, tapi ini malah hukuman-hukuman yang dimana tuh itu mempermalukan seorang murid gitu kan, mempermalukan seorang murid. Ada yang dijewer lah, ditendang, dicubit, disetrap depan kelas ataupun dijemur di lapangan. Itu termasuk udah pelanggaran HAM. Seharusnya seorang guru bisa membuat hati muridnya itu bisa mengerti apa yang diinginkan seorang guru. Seperti itu. Dengan cara apa? Seorang guru tersebut harus mengerti apa yang diinginkan siswa di saat pembelajaran berlangsung di kelasnya.
Jadi guru nggak bisa asal-asalan untuk memberi hukuman jika siswa itu nggak bisa, atau yang guru itu memberi hukuman jika siswa tersebut bandel, itu nggak boleh. Karena apa? Karena yang seharusnya adalah seorang guru itu harus bisa mengerti dengan kondisi seorang siswa. Jadi guru tidak boleh asal-asalan untuk menghukum gitu kan. Guru itu harus mengerti gitu kan. Guru itu harus bisa memahami siswa, karakter siswa, kemauan siswa, dan lain-lain. Lalu, nah ini biasanya terjadi ya. Ini yang biasa terjadi di lingkungan sekolah nih. Guru tuh biasanya membeda-bedakan siswa. Ada yang pintar, kaya, atau perilakunya gitu kan, yang baik, pura-pura baik gitu kan. Nah ini biasanya guru tuh nggak bisa menilai siswa gitu. Ada siswa yang harus butuh bimbingan secara langsung, ada siswa yang dia tuh biasa-biasa saja gitu kan. Nah, ada juga siswa yang pintar, tapi guru tuh biasanya tuh lebih respect atau lebih baik kepada siswa. Nah, itu nggak boleh gitu kan. Ini kita tuh harus bagaimana ya? Harus saling menguatkan gitu kan, harus saling mendukung. Guru tuh harus mendukung siswanya. Bagaimana caranya siswa itu bisa berprestasi di sekolah gitu kan. Dan siswanya itu bisa mempunyai kepercayaan dalam diri dia gitu, dalam belajar atau dalam lingkungan masyarakat setelah sekolah seperti itu. Lalu biasanya itu, nah poin selanjutnya itu adalah tidak melaksanakan ketertiban atau kedisiplinan sekolah. Nah ini biasanya ini hal yang sepele tapi sangat berbahaya untuk semuanya, mau guru, mau murid. Ya itu biasanya yang seperti ketertiban itu seperti bolos atau tidak datang tepat waktu, ada yang merokok gitu kan, ada yang berkelahi. Itu sebenarnya aturan ya. Aturan itu yang nggak boleh dilanggar, tapi kita sepelekan gitu, makanya kita langgar gitu kan. Nah itu sebenarnya nggak boleh hal-hal seperti itu terjadi gitu kan. Lalu ada yang menghina teman cacat, itu udah bahaya sekali itu ya, menghina. Itu tuh ada orang-orang yang nggak sadar diri, yang dengan kemampuan dia jangan pernah menghina orang lain jika diri Anda itu belum benar, seperti itu. Nah, jangan pernah menghina orang miskin kalau Anda itu belum tentu kaya gitu kan. Karena apa? Orang miskin itu nggak akan selamanya miskin. Orang bodoh tidak akan selamanya bodoh. Orang cacat mempunyai kelebihan untuk menutupi kecacatannya. Nah, kita sebagai orang normal gitu kan, kita nggak boleh melanggar HAM tersebut. Apalagi siswa gitu kan. Kita seorang guru harus bisa gitu kan, membimbing seorang siswa agar untuk saling rukun satu sama lain, tidak saling membedakan satu sama lain. Seperti itu. Lalu ada mengganggu hak milik teman, ada pensil ambil aja dari tangan orang lain, ada pulpen asal ambil atau maling gitu kan. Nah ini selanjutnya tuh mencapai urusan pribadi temannya, ada temannya yang punya kekurangan, punya aib gitu kan, tapi disebarluaskan. Nah, itu nggak boleh, kita nggak boleh mencampuri urusan pribadi orang lain. Aib untuk diri sendiri itu tidak boleh disebarkan. Jika Anda setelah percaya seperti itu, kawan-kawanku sekalian. Nah lalu selanjutnya, next. Nah ini adalah pelanggaran HAM yang kita bisa lihat setiap hari. Kawan-kawanku, ini di sini adalah pelanggaran HAM pada lingkungan keluarga. Nah, pada lingkungan keluarga ini biasanya itu terjadi, kita tuh sering melihat gitu, atau kita sering mendengar tetangga kita atau teman kita yang suka bersedih, yang suka curhat kepada kita, di mana itu sering disiksa oleh orang tuanya, atau dia korban dari broken home gitu kan, yang orang tuanya memisahkan diri gitu kan, atau bercerai. Nah itu ini penyebabnya gitu kan, ada pelanggaran HAM yang terjadi di sini gitu kan. Yang pertama itu adalah orang tua memaksakan keinginan anaknya kepada anaknya gitu kan, seperti orang tua memaksa anaknya untuk sekolah di mana gitu kan, terus orang tua memaksa anaknya untuk bekerja di mana, terus orang tua memaksa untuk menjodohkan anaknya dengan siapa. Itu nggak boleh. Itu berarti orang tua telah melanggar kebebasan seorang anak. Walaupun ya anak itu masih tinggal bersama orang tuanya, tapi orang tua tidak bisa sepenuhnya memaksa seorang anak gitu kan. Anak tuh butuh berkembang gitu kan, butuh support, bukan butuh paksaan seperti itu. Lalu ada orang tua yang menyiksa, menganiaya, atau membunuh anaknya sendiri. Itu perilaku-perilaku yang tidak terpuji, yang tidak boleh ditiru oleh siapapun, kawan-kawanku sekalian. Karena apa?
Walaupun sesusah-susah apapun orang tua, sekesal-kesal pun orang tua, semarah-marah pun orang tua, jika orang tua punya masalah di luar, jangan pernah membawa masalah tersebut ke dalam rumah. Karena apa? Karena jika orang tua membawa masalah ke dalam rumah, maka pelampiasan orang tua, kekesalan orang tua itu terdapat kepada anaknya. Anaknya disiksa lah, dianiaya lah. Terus kalau masa perekonomian, anaknya dibunuh agar mengurangi beban keluarga, itu nggak boleh. Padahal anak itu adalah sebuah anugerah yang harus kita jaga. Seperti itu, kawan-kawanku sekalian. Lalu ada juga nih, kebalikan dari sebelumnya itu, ada anak yang menganiaya atau membunuh saudara atau orang tuanya sendiri. Nah, bisa anak yang menganiaya ini nih, bisa dia tidak senang dengan perilaku orang tuanya, makanya dia bisa melakukan penganiayaan atau pembunuhan. Nah, ini sudah dia melanggar HAM, durhaka terhadap orang tuanya, itu tidak boleh teman-temanku sekalian. Lalu dalam kehidupan keluarga juga ada seorang majikan atau kan, ada seorang anggota keluarga gitu kan, memperlakukan pembantunya sewenang-wenangnya di rumah, atau pembantunya diem sedikit salah gitu kan, nggak kerja salah, kerja dikit diomelin. Nah, itu nggak boleh gitu. Pembantu atau pekerja rumah tangga itu kita nggak boleh asal seenak-enaknya kita mencabut hak dia sebagai manusia. Pembantu juga pun dia adalah manusia yang harus kita lindungi juga gitu kan. Pembantu juga ada orang yang memiliki keluarga gitu kan. Kita nggak asal-asalan untuk menganiaya ataupun caci maki mereka seperti itu. Ya, mungkin itu saja sih dari pelanggaran HAM dari lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan sekarang lingkungan keluarga. Nah, sekarang cara mencegah nih kan, cara mencegah pelanggaran HAM terjadi gitu kan, agar mencegah pelanggaran HAM terjadi gitu. Nah, yang pertama itu pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini dapatnya dari mana? Ada tiga pendidikan, ada tiga hal yang bisa cara mencegah pelanggaran HAM tersebut. Itu pendidikan karakter di sekolah. Nah, seorang guru tuh adalah sebuah cerminan agar apa? Agar anak bisa meniru gurunya. Ya, guru itu adalah sebuah cerminan. Jika gurunya itu adalah orang baik, saling menolong, tulus orangnya, sopan santun, maka muridnya juga akan sopan santun, sama seperti gurunya. Nah, jika di lingkungan keluarga, jika ayahnya atau ibunya itu orang baik, sering ibadah, selalu berbuat baik kepada tetangga, tolong menolong, maka anaknya pun akan sama seperti keluarganya. Jika masyarakat seperti tetangganya, jika tetangganya adalah orang-orang yang baik, maka anak-anak tersebut atau siapapun itu akan berbuat baik, gak mungkin berbuat jahat, kan? Lalu selanjutnya itu mempelajari segala sesuatu tentang HAM gitu kan. Ya, kita nih sebagai manusia tidak luput dari belajar. Kita harus selalu mempelajari apa itu HAM, kenapa harus ada HAM gitu kan. Terus siapa pencipta HAM gitu. Nah, kita harus mempelajari HAM-HAM tersebut gitu kan. Lalu menegakkan HAM dengan berbuat baik. Nah, kita agar mencegah pelanggaran yang terjadi itu adalah dari yang sekecil-kecilnya itu adalah kita berbuat baik kepada orang lain, seperti memberi makanan kepada orang lain, membantu orang lain jika kesusahan, maupun yang lain. Seperti itu teman-temanku sekalian. Nah, lalu nih, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Jadi kita harus mempersatukan kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia dengan kita harus bisa saling tolong-menolong dan nggak boleh saling menuduh satu sama lain. Dan kita nggak boleh saling menyalah atau menyalahkan orang lain. Nah, kita tuh harus bisa bersatu gitu kan. Agar apa? Agar kita tuh hidup rukun di Indonesia. Seperti itu teman-temanku sekalian. Nah, lalu nih, dari melakukan pengawasan upaya penegakan HAM, ini biasanya ini dilakukan oleh para aparat-aparat seperti kepolisian atau Komnas HAM atau pemerintah ataupun yang lain harus bisa mengawasi nih, apakah apa yang terjadi di Indonesia, apakah ada pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, itu harus kita awasi setiap hari gitu. Apakah ada hal-hal yang menarik tentang HAM gitu kan, ya harus kita selalu diawasi gitu kan. Lalu selalu berbuat baik sesama masyarakat. Kita nggak boleh jahat gitu kan. Kita juga manusia, kita mempunyai hak masing-masing gitu. Kita nggak boleh saling menyalahkan terus mengambil hak orang lain. Itu tidak boleh, seperti itu teman-temanku sekalian.
Nah, mungkin itu saja cara mencegah pelanggaran. Nah, kesimpulannya gitu kan, kesimpulannya gitu. Sangat singkat dan jelas ya. Tolong dipahami untuk semuanya nih. Kesimpulannya nih, tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dengan saling menjaga satu sama lain, saling tolong menolong sesama manusia. Nah, kesimpulannya sangat simpel tapi bermanfaat untuk semuanya. Kita berbeda-beda agama, berbeda suku, berbeda budaya gitu kan, berbeda bahasa, berbeda kulit, ras, berbeda rambut, berbeda muka gitu kan. Nah, dari situ kita harus bisa saling tolong menolong satu sama lain dan kita harus bisa hidup rukun dan menjaga satu sama lain di Indonesia ini teman-temanku sekalian. Nah, mungkin dari kesimpulan ini mungkin itu saja penutupan dari saya. Jika kurang, jika ada yang ditanyakan silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.